Syarif, wawasannya hanya visual. Pentingnya kita mengetahui sebuah penyakit, untuk kemudian dapat mengobatinya dengan tepat. Begitu juga penyakit dalam beragama, sehingga terhindar dari kesalahan dalam mengambil agama yang benar menurut syariat itu sendiri. Dalam hal ini, jangan sampai kita terjebak pada doktrin kelompok ekstremis, kelompok yang pertama kali muncul pada abad ke-18 dari pendirinya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Kelompok ini dinamakan Wahabi. Wahabi ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultrakonservatif, keras, atau Puritan. Pendukung Wahabi aliran ini percaya bahwa gerakan mereka merupakan gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monoteisme murni, kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya, yang hanya berdasarkan kepada Quran dan hadis, bersih dari segala ketidakmurnian, seperti praktik-praktik yang mereka anggap bid'ah, syirik dan khurafat. Sedangkan penentang ajaran ini menyebut Wahabi sebagai gerakan sektarian yang menyimpang, sekte keji, dan sebuah distorsi ajaran Islam. Bahkan para ulama Sunni telah bersepakat bahwa Wahabi telah keluar dan bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini dikarenakan paham yang mereka bawa sama sekali tidak mencerminkan sifat dari ajaran Ahlus Sunnah, melainkan lebih condong seperti Khawarij. Bahkan dalam perjalanannya, banyak sekali sejarah kelam yang ditorehkan oleh sekte Wahabi ini, dari pembunuhan ulama, perempuan dan anak-anak, penghancuran situs-situs Islam dan lain-lain. Itulah mengapa ajaran mereka sama sekali jauh dari nilai-nilai Islam. Berikut adalah 20 di antara ciri ajaran Wahabi yang wajib dihindari. Pertama, mereka membagi tauhid kepada 3 kategori, yakni rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang kedua, sering bertanya di mana Tuhan. Tujuannya tiada lain hanya untuk mengarahkan orang, bahwa Allah berada di satu tempat yaitu aras. Ketiga, meyakini Tuhan punya tangan atau anggota badan, meyakini Tuhan punya muka atau wajah asli, meyakini Tuhan punya jari jemari, meyakini Tuhan punya betis, meyakini Tuhan punya lambung atau rusuk. Keyakinan seperti ini dinamakan faham tajsim, yaitu menganggap Allah memiliki anggota tubuh layaknya makhluk. Keempat, meyakini Tuhan punya arah dan bertempat di atas aras atau di langit. Kelima, meyakini Tuhan turun dari aras menuju ke langit dunia di malam hari. Keenam, mendakwa dirinya bermanhaj salaf dalam akidah, tapi sangat bertentangan dengan akidah ulama salaful ummah. Yang ketujuh, memahami nas-nas mutasabbihat menurut terjemahan bebas, tanpa merujuk ke kitab ulama. Kedelapan, mengkafirkan pengikut Imam Abu Hasan al-As'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang keduanya merupakan imam Ahlus Sunnah. Kesembilan, mengkafirkan Sufi, dan menganggap tasawuf bukan ajaran Islam. Kesepuluh, sangat anti dengan sifat 20 pada Allah Ta'ala. Kesebelas, menolak takwil dalam bab mutasabbihat. Kedua-belas, menuduh ayah dan ibu Rasulullah kafir dan tidak akan selamat dari neraka. Ke-13. Menuduh syirik tawasul, tabarruk dan istighosah dengan para anbiya, aulia dan orang-orang soleh. Ke-14. Sering mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung atau tekstual, dengan meninggalkan metode pengambilan dalil yang ditetapkan oleh ulama. Ke-15. Sangat anti dengan pendapat imam mazhab dan pengikut mazhab. Ke-16. Mudah membid'ah sesatkan amalan yang menurut mereka tidak shorih dan sohih. Ke-17. Menuduh bahwa kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah merupakan perbuatan bid'ah dan sesat. Ke-18. Menuduh tahlilan dan juga yasinan sebagai perbuatan tasabuh, bid'ah dan sesat. Ke-19. Menyamakan orang baca Al-Quran di kuburan dengan penyembah kubur. Yang terakhir, yang ke-20. Menamakan diri dengan Salafi dan tidak mengakui nama Wahabi, sehingga seolah-olah Wahabi itu hanya fiktif. Nah, inilah di antara 20 ciri yang melekat pada kelompok Wahabi atau Salafi. Di Indonesia sendiri, kelompok Wahabi ini juga sering membikin ulah. Mereka tak segan-segan membid'ahkan amalan orang lain, menuduh sesat, bahkan sampai ada yang mengkafirkan sesama umat Islam lain yang berbeda paham dengan mereka. Oleh karenanya, kita wajib waspada agar jangan sampai tradisi baik dan ajaran dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah sekian lama berjalan di masyarakat,
tergerus dengan paham Wahabi yang semakin lama semakin gencar mempromosikan diri mereka.